Salam Blender Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang kembali lagi ke pupuk lagi, yaitu adalah urea CONH2 dua kali. CONH2 dua kali merupakan pupuk yang banyak dipakai oleh petani kelapa sawit, di mana kandungannya adalah 46% nitrogen. Dan bertanya-tanya, Pak Pendi, bahwa urea itu kok keras sekali. Saya berpikir, kerasnya seperti apa? Ternyata bahwa keras itu artinya berbahaya. Penggunaan urea yang tidak sesuai maka bisa mematikan tanaman. Urea memiliki unsur cukup tinggi di kalangan kandungan pupuk yang mengandung nitrogen. Kandungan nitrogennya nggak main-main, 46% nitrogen. Namun bahwa penggunaan urea yang tidak sesuai, yang salah dan tidak benar, maka bisa mematikan tanaman. Itu benar, karena memang keras. Kerasnya seperti apa? Keras yang pertama, bahwa CONH2 dua kali adalah terbuat dari udara yang dipres, di mana udara yang dipres ini ketika dia bersentuhan dengan daun maka dia akan menghanguskan daun. Jadi seperti ini. Jika ada daun seperti ini, maka ketika ada titik-titik seperti ini, maka titik-titik ini ketika urea tidak larut, maka atau butiran urea nempel ke daun, yang terjadi adalah peresapan material air yang ada di dalam daun seperti ini. Terus akan tetap. Maka ini ada hubungannya dengan kelapa sawit kita, yaitu ketika pemupukan pemupukan di lapangan atau pemupukan di pre-nursery dengan menggunakan urea cair yang tidak larut sempurna, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daun kelapa sawit itu sendiri. Apalagi ketika pemupukan di tanaman yang kecil, tanaman yang masih misalnya 1 tahun, pupuknya bebas-bebas saja sampai nyelip sedikit saja. Ini misalnya pelepah mekar seperti ini, nyelip ke dalamnya sedikit saja, maka pucuknya ini bisa hilang. Karena memang terjadi penarikan kandungan air yang ada di dalam daun oleh urea itu sendiri. Maka memang cukup berbahaya ketika tidak sesuai dengan tempatnya. Maka di saat kemudian yang keras kedua, menurut saya adalah bahwa urea ketika dia dicairkan maka tidak boleh bermain-main. Urea cair sangat berbahaya dan kadarnya sangat beda-beda. 0,2%, yaitu setara dengan 30 gram per 15 liter air yang untuk 500 bibit di pre-nursery akan berbeda dengan tanaman lainnya. Maka tidak bisa disamakan karena kekuatan daun dari masing-masing tanaman beda-beda. Pada kriteria tanaman kelapa sawit dengan 0,2%, maka dia masih tahan. Namun pada tanaman-tanaman hortikultura, cabai, terong dan sebagainya di bibitan bisa mudar. Maka bahwa kerasnya ini kenapa kembali lagi bahwa urea memiliki tegangan permukaan yang sangat kuat sekali, di mana ketika dia bersentuhan dengan apalagi cairan kondisi, maka seperti ini. Ketika sebuah tanaman kelapa sawit atau bibit kelapa sawit tidak boleh memupuk pada saat tergenang, salah satunya ini adalah jawabannya. Ketika dia tergenang maka tidak boleh terjadi pemupukan. Ketika dia terjadi tergenang seperti ini tergenang, kemudian di sini ada genangan, dipupukkan di sini. Maka di sini adalah prosentase atau konsentrasi dari air yang ada di sini akan menjadi tinggi. Konsentrasi tinggi pada larutan yang ada di sekitar perakaran maka akan berpengaruh tinggi, sangat berpengaruh terhadap perakaran itu sendiri. Maka akar-akar saya itu ujung-ujungnya yang harusnya menyerap air justru malah terbakar. Kenapa? Karena terjadi pengambilan atau penyerapan dari urea, dari cairan yang ada di akar kelapa sawit akan ditarik kembali. Maka bahwa memang urea ini keras sekali, apalagi di sini di ujung akar sini ditebari urea. Ya tetap akan mengalami, tetapi memang ketika ditebar, maka ketika dia ada pucuk yang nongol sedikit aja, maka dia akan kemungkinan akan terjadi kegosongan. Tapi ya nggak apa-apa, nanti akan tumbuh kembali. Tapi kalau di sini, ini bisa mematikan tanaman ini. Ketika di sini ada genangan dan dipupukkan dengan konsentrasi atau jumlah, udah karyawan kita mupuk masukkan saja, ya jelas, maka kemungkinan akan terserap dalam jumlah banyak cairan yang ada di sistem perakaran, maka itu akan menjadi hal yang sangat fatal akibatnya terhadap tanaman kelapa sawit kita.
itu adalah bicara tentang urea yang keras sekali. Nah, kemudian yang ketiga, urea berbeda dengan pupuk-pupuk yang lain yang ketika pemupukan harus ada airnya atau embunnya. Sangat keras dalam penguapannya karena memang terbuat dari udara. Ketika terjadi pemanasan yang cukup signifikan, maka akan penguapan menjadi amoniak sangat-sangat tinggi sekali. Maka urea adalah pupuk yang keras. Saya sepakat karena memang keras dalam perhatiannya, keras dalam reaksinya, yang mana bahwa petani-petani kelapa sawit itu harus benar-benar memahami karakteristik dari urea itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi para planter dan para petani semuanya. Semoga Allah memberikan Anda kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa syarat apapun. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.